Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang metodologi pengembangan Scrum. Nah, ada di sini pengertian Scrum. Scrum adalah salah satu kerangka kerja atau framework dalam pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam metodologi Agile. 1. Pengertian Scrum adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada iterasi singkat yang disebut sprint untuk menghasilkan produk yang berfungsi. Metodologi ini menekankan kolaborasi tim, adaptasi terhadap perubahan, dan peningkatan berkelanjutan. Scrum menggunakan peran-peran khusus seperti product owner, Scrum Master, dan tim pengembangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Nah, di sini ada juga sejarah Scrum. Scrum bermula ketika anak buah Jeff Suffelden yang bekerja di Ace Corporation membaca tulisan dari Profesor Takeshi Tanaka yang dimuat di Harvard Business Review mengenai manajemen proyek pada tahun 1993, dan sejak saat itu Scrum telah diadopsi secara luas di berbagai industri di seluruh dunia. Pada tahun 1995, Sutherland dan Schwab memperkenalkan Scrum dalam konferensi OOPS atau Object Oriented Programming System Languages atau Application. Dan sejak saat itu, Scrum telah diadopsi secara luas di berbagai industri di seluruh dunia. Kelebihannya ada 4, yaitu fleksibilitas dan adaptasibilitas. Scrum memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan prioritas proyek dengan cepat. Yang kedua, transparansi. Semua proses dan perkembangan proyek terlihat jelas oleh semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Melalui retrospektif, tim dapat terus meningkatkan proses dan kualitas kerja. Yang keempat, pengiriman cepat dan berkelanjutan. Produk dapat dihasilkan dalam iterasi singkat atau sprint sehingga memungkinkan pengiriman fitur secara bertahap. Kekurangannya ada 4. Yang pertama, memerlukan komitmen tinggi. Semua anggota tim harus berkomitmen penuh terhadap proses Scrum yang bisa menjadi tantangan. Yang kedua, kurangnya dokumentasi. Fokus pada pengembangan cepat dapat mengakibatkan dokumentasi yang kurang lengkap. Yang ketiga, ketergantungan pada peran Scrum Master. Kualitas dan efektivitas Scrum sangat bergantung pada kemampuan Scrum Master. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Beberapa anggota tim atau organisasi mungkin sulit beradaptasi dengan pendekatan Agile. Nah, ini juga ada diagram alur dasar dalam metodologi Scrum. Beginilah contoh gambarnya. Dan selanjutnya penjelasan dari diagram itu. Yang pertama, produk backlog. Daftar semua kebutuhan dan fitur yang diinginkan untuk produk. Yang kedua, sprint planning. Pertemuan untuk merencanakan sprint berikutnya, memilih item dari produk backlog. Yang ketiga, sprint backlog. Daftar tugas yang akan diselesaikan selama sprint. Dan yang keempat, daily stand-up, pertemuan harian singkat untuk membahas progres dan hambatan. Dan yang kelima, development atau testing, proses pengembangan dan pengujian fitur selama sprint. Yang keenam, increment, hasil akhir sprint yang merupakan bagian fungsional dari produk. Yang ketujuh, review atau retrospektif, evaluasi hasil sprint dan diskusi untuk perbaikan proses ke depan. Contoh perangkat lunak yang menggunakan metode Scrum.
ada 5. Banyak perusahaan dan proyek perangkat lunak yang sukses menggunakan metodologi Scrum ini. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu Google. Google ini banyak tim pengembangan di Google yang menerapkan Scrum untuk mengelola proyek pengembangan produk mereka. Dan yang kedua, Microsoft. Beberapa Microsoft ini produk Microsoft seperti Office 365 menggunakan Scrum untuk iterasi dan pengembangan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada Amazon, menggunakan Scrum untuk mengelola pengembangan layanan web dan aplikasi e-commerce mereka. Yang keempat, IBM. IBM ini mengimplementasikan Scrum dalam berbagai proyek pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi tim. Dan yang kelima ada Spotify, menggunakan Scrum untuk mengelola tim-tim kecil yang disebut squads untuk pengembangan fitur musik dan aplikasi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materi ini.